Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kembali kita hadir pada pagi hari ini di ibadah area kedua. Kita mau persiapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati dan jiwa dan pikiran kita untuk memuji besarkan nama Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau ambil saat teduh sebentar, merenungkan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kita sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kita pada saat ini, kita ada sebagaimana ada saat ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan, segala anugerah yang Kau berikan pada kami. Kau memuji besar. Haleluya.
Tuhan. Bagi Dia segala pujian dan hormat kami naikkan kepada Bapa. Dia segala pujian serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Amin. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Nanti dengan hormat Bapak rumah saya berdoa untuk buka ibadah ini. Dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian hormat serta syukur Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini atas berkat-Mu, belas kasihan-Mu menuntun kami, mempertemukan kami pada siang hari ini, boleh kami ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu untuk kami semua. Engkau berikan kami pemulihan, Engkau berikan kami kesehatan. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini kami ada, boleh kami menerima kuasa-Mu. Kalau saat ini kami ada oleh karena kekuatan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Kalau saat ini kami rindu atas selawatan-Mu, mendengarkan suara Tuhan lewat pujian yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan sudah dengarkan ini semua. Apapun pergumulannya, apapun yang kami mohon, Tuhan sudah memberikan Tuhan jawaban bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengurapi. Pada saat ini kami ya Tuhan, kami menerima ini oleh karena belas kasihan-Mu. Nyatakan untuk kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, boleh bersuka cita, boleh untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada siang hari ini. Biarlah ya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Memberkati buat seluruh sidang jemaat-Mu. Teristimewa firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Jikalau ada kuasa roh jahat, roh kegelapan, roh iblis yang menghalangi jalannya ibadah ini, kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Engkau tentukan keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini ditakbiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Orang yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Haleluya. Kita ada di tempat ini untuk memuji, besarkan nama Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu saudara bangkit, betapa baik Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, kita tetap ada di tempat ini untuk memuji besarkan nama Tuhan. Yesuslah kuasa. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Saudara Irina berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami mau membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menguduskan, mensucikan setiap persembahan kami. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kubawa kepadamu Tuhan. Kubawa kepadamu, Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pernah kubawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita untuk diisi segala kebenaran firman-Nya. Karena firman itu yang menguatkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji besarkan nama Bapa, menyembah dan memberikan yang terbaik dari kami Bapa. Tiba saatnya kami diisi oleh segala kebenaran firman. Kau mau urapi kami semua Yesus, hamba-Mu juga kurang. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri untuk menghargai dan menghormati firman Allah. Kita naikkan pujian, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati.
Terima kasih Yesus. Kami selalu Kasih ada sampai Tuhan saat ini ada. tetap abadi, Kau lihat tempat ini Yesus. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menjagaku. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Haleluya. Yesus selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan
kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau selalu menolong kami. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan menolong hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuliakan dan sudah mengagungkan nama Tuhan. Saatnya Tuhan, hati kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Agar firman Tuhan sebentar tidak lalu begitu saja, tetapi dia boleh masuk di dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, pada siang hari ini kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, waktu yang Tuhan berikan di ibadah yang kedua ini. Tetapi saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan yang dari Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Saya berterima kasih juga kepada Ibu Gembala walaupun tidak bersama-sama ya. Dan kita terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang ada ya. Karena boleh memberikan kesempatan buat saya ya untuk melayani akan kebenaran firman Tuhan ya. Nama saya Pendeta Jeffrey Tololiu. Ya, pelayanan saya ada di daerah Babelan, saudara ya. Di salah satu perumahan yang masih kecil, saudara ya. Dan saya dipercaya ke Tuhan untuk melayani ada beberapa anak Tuhan yang Tuhan percayakan ya. Tetapi selama pandemi ini ya, karena mereka bekerja di pabrik, jadi ada yang kena PHK, saudara ya. Jadi ada yang pulang kampung. Ya, jadi sekarang kami layani ada satu keluarga yang kami layani. Tetapi saya percaya Tuhan melihat hati dan kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Makanya kita harus tetap bertahan di dalam pelayanan. Nah, saya bercoba untuk bertahan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, saudara. Ada tantangan ya. Saya pikir untuk melayani Tuhan itu enak, saudara ya. Ternyata tidak, saudara ya. Ternyata ada tantangan-tantangan yang saya hadapi. Dan saya percaya saya ada sampai saat ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan karena anugerah Tuhan. Kalau lihat dari kehidupan saya, saudara ya, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan, saudara, di daerah Cibitung di kawasan 2100, saudara ya. Saya hampir 10 tahun bekerja, saudara, di salah satu bank swasta ya. Saya kerja di situ, bawa kendaraan, saudara ya. Dan saya bagian servis nasabah ya. Jadi kami yang ngambil semua duit nasabah kami. Bukan debt collector, saudara, bukan, saudara ya. Dan saudara pikir karena orang Manado saya jadi debt collector. Tidak, saudara ya. Saya servis nasabah ya dari perusahaan, dari bank ya. Kalau saudara pernah dengar bank ekonomi, nah itu saya di situ, saudara ya. Cabang Cibitung, hampir 10 tahun saya di situ, saudara ya.
Dan saya bekerja dan saya boleh melihat bagaimana pimpinan saya ya. Karena setiap kali dia berikan tugas kepada kami, selalu kami ada bertiga kan saudara tim, selalu selesai dengan baik dan tidak ada kendala di setiap pekerjaan kami ya. Walaupun harus kami ngambil sampai ke Bogor saudara ya. Kalau saudara pernah kenal yang salah satu Cimori, saudara, itu nasabah kami, saudara ya. Nah di situ setiap minggu kami harus ambil hampir 700 juta. Setiap minggu, saudara. 1 minggu 2 kali kami naik ke atas dan ngambil. Karena dia pinjam di cabang kami 25M, saudara ya. Jadi harus setiap minggu dia harus kembalikan. Nah, dan saya yang ditugaskan ke sana, ya. Jadi setiap minggu kami naik ke Bogor, saudara ya. Jadi macet apapun ya, resikonya sungguh luar biasa ya. Tetapi karena saya selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan selesaikan setiap tugas-tugas yang saya dipercayakan kepada kami. Saudara. Nah puji Tuhan ya. Dan saya hampir 10 tahun saya mengundurkan diri saudara ya. Ketika bank ekonomi diambil oleh bank swasta lagi, waktu bank HSBC ya. Itu saya kesempatan untuk keluar. Saya resign walaupun tidak mendapat apa-apa saudara ya. Hampir 10 tahun. Ya. Saya tidak dapat apa-apa. Karena saya keluar sendiri saudara ya. Saya pikir ada pesangon. Tidak ternyata saudara. Cuma dapat berapa bulan gaji saudara ya. Tetapi saya percaya Tuhan tetap melindungi. Dan Tuhan tetap pelihara saya. Saya bilang Tuhan saya ingin ya. Hidup saya ini saya mau serahkan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau bekerja lagi, saudara ya. Karena sambil bekerja melayani ya. Nah kadang-kala tuntutan dari perusahaan hari Minggu kami harus masuk. Saya bilang, aduh, saya ada ibadah Pak. Oh enggak harus masuk, aduh. Saya pikir, waduh. Sehingga saya harus geser lagi waktu ya. Harus bikin ibadah lagi sore. Kalau saya tidak ada, harus sore. Kalau saya ada, bikin pagi, saudara ya. Membuat jemaat tidak ada itu saudara ya. Jadi jemaat pada keluar. Saya bilang aduh Tuhan bagaimana ini ya. Saya cari kesempatan ya. Akhirnya saya keluar ya. Dan saya fokus di dalam pelayanan. Istri saya marah-marah ya. Kita mau makan apa ya. Walaupun setiap bulan tidak perlu berdoa. Sudah ada gaji saudara ya. Tetapi saya bilang tenang saja. Tuhan pasti akan pelihara. Burung saja Tuhan pelihara, masa kita hamba Tuhan. Tuhan tidak pelihara. Amin. Pasti kita Tuhan pelihara. Nah puji Tuhan saudara ya. Nah kita akan lihat firman Tuhan kita pada siang hari ini di dalam sidang jemaat yang ada di Korintus. Nah, dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 berkata begini saudara. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Saudara, kita boleh melihat bagaimana nasihat, bagaimana pendapatan Paulus tentang kehidupannya. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan daripada Paulus ini. Ya sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang yang sangat dikenal, seorang yang sangat berpengaruh. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tinggalkan semuanya itu. Sehingga dia berkata, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Rupa-rupanya, hanya satu alasan Paulus bermegah di dalam Tuhan. Yaitu ketika dia bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Nah ada banyak orang yang suka bermegah terhadap dirinya. Dia bangga dengan jabatan dia. Dia bangga dengan kepintaran dia. Dia bangga dengan kekuatan dia. Paulus merasakan hal yang demikian. Tetapi kita melihat di sini ketika Paulus percaya kepada Tuhan, dia tinggalkan semua kemegahan dia.
Dan dia mau di dalam kehidupannya supaya dia tetap bertahan di dalam setiap ujian. Dulu saya bangga, ya. Dulu saya bermegah dengan kehidupan saya yang lama. Kehidupan saya yang lama ini tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Walaupun om saya, saudara, ya, om saya banyakkan hamba Tuhan. Ya. Kalau di Manado, saudara, kalau ke Manado, ya, saudara turun dari Bandara Samratulangi, saudara akan ke kota Manado, pasti akan lewat tempat saya, saudara. Ya. Ada salah satu tempat, ya, Paniki Bawah, saudara, ya, dan saudara pasti akan melewat rumah saya, karena rumah saya pas di belakang gereja Pantekosta. Sehingga teman-teman saya berkata, kamu ini Jeff, tinggal selangkah aja udah di belakang mimbar. Kehidupan saya ini kehidupan yang tidak menyinari akan kemuliaan Tuhan. Ya. Walaupun om saya seorang hamba Tuhan, ya, tante-tante saya juga seorang hamba Tuhan, tetapi hidup saya ini tidak berkenan. Kalau mereka lagi ibadah seperti ini hari Minggu, saya lewat depan gereja membawa ayam, saudara, ya, sabung ayam. Kalau malam saya mabuk, tidak menjadi contoh. Saya sempat diambil oleh om saya, saudara, saya harus tinggal di pastori. Tetapi setiap malam saya pulang mabuk. Sehingga jemaat berkata, wah ini ponakan gembala ini menjadi sampah masyarakat. Ya. Bangga dengan kehidupan yang seperti itu. Ternyata hidup itu tidak berkenan di mata Tuhan. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi orang yang lebih lagi percaya kepada Tuhan, saya boleh merasakan akan kasih Tuhan itu luar biasa. Saya ambil langkah, saya ingin bekerja buat Tuhan. Saya dibawa ke Jakarta. Saya ditaruh di satu gereja, ya, di daerah Tanjung Priok, saudara, ya. Di bawah Pak Pendeta Dolfi Rantung, saya di situ hampir 2 tahun. Apa yang tidak pernah saya kerjakan itu saya harus kerjakan. Saya harus cuci kamar mandi. Saya harus ngepel gereja yang gedenya luar biasa itu, saudara. Saya sendiri. Saya harus cuci baju. Dari anak yang kecil sampai anak yang besar. 8 orang punya baju saya harus cuci setiap hari. Saya pikir, aduh, bagaimana ini Tuhan? Bisa nggak saya bertahan? Ya. Ketika saya masuk di situ, gembala langsung bilang, kamu harus 2 tahun di sini. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, 2 tahun dengan kerja begini saya bisa kurus kering. Pagi-pagi udah harus bangun, ya, udah harus berdoa pagi-pagi. Habis berdoa harus bersih gereja. Karena saya TC di situ cuma sendiri, saudara. Gereja begitu tidak ada pengerja. Hanya saya sendiri, ada 2 gereja, saudara. Kalau hari Minggu capeknya luar biasa. Kalau yang di gereja yang pertama ibadahnya jam 7, yang kedua jam 10. Saudara. Jadi hari Minggu itu capeknya luar biasa, saudara. Ya. Tetapi saya bekerja dengan sukacita. Ya. Saya percaya kalau Tuhan sudah taruh saya di tempat ini, saya akan digembleng di tempat ini, saya percaya Tuhan akan berikan saya kekuatan. Dan benar, Tuhan berikan saya kekuatan. Saya masuk di Beji, saudara. Ya. Saya ditempatkan lagi di Surabaya, di daerah Mojokerto. Ya. Di salah satu gereja yang kecil, tetapi di tengah-tengah sawah, saudara. Setiap hari bunuh ular, saudara. Ya. Karena di tengah sawah, jadi ularnya masuk setiap hari. Jadi kalau kita mau berdoa pagi, saya disuruh duluan. Sudah, ayo Jeff kamu duluan. Periksa semua. Sudah, ya. Karena setiap pagi pasti ada ular. Sudah, ya. 2 ekor. Sudah. Kalau gede saya makan. Ini kecil-kecil. Sudah, ya. Ular yang kecil-kecil, ular sawah itu. Sudah, ya. Yang kecil pendek itu tapi bisanya luar biasa katanya. Ya. Jadi setiap hari pekerjaan saya seperti itu. Ya. Malam juga sebelum tidur saya harus periksa dulu. Sudah, ya. Karena saya tidur di gereja, saudara. Saya harus cek dulu. Ya, tidurnya tidak sejahtera. Ya. Tidurnya takut-takut, saudara, ya.
Karena takutnya ada ular ya. Karena dia suka masuk di kamar mandi, di lubang-lubang. Saya pikir aduh luar biasa ini saudara ya. Tetapi saya di situ hampir 2 tahun saya di situ saudara ya. Saya belajar di situ. Tetapi di situ banyak sekali saya dapat situ. Saya bisa naik sepeda di situ saudara ya. Saya bisa belajar sepeda di situ. Bawa motor juga saya di situ saudara ya. Pagi-pagi saya habis doa, saya udah harus belajar sepeda saudara ya. Karena gembala katakan, kalau kamu tidak bisa naik sepeda di sini jemaatnya jauh-jauh. Ya, kalau kamu besok jalan kaki, 1 hari cuma 1 keluarga. Waduh. Jadi pas gembala suami istri ke Kalimantan, saya dikasih ya. Om dan tante akan ke Kalimantan selama 2 minggu. Ya. Om tante pulang kamu harus bisa naik sepeda. Waduh, saya setiap malam naik sepeda, belajar sepeda saudara ya. Belajar sepeda, nyempur di kali saudara ya. Berapa kali saya nyemplung di kali, nyemplung di sawah saudara ya. Kalau nyemplung saya lihat dulu ada jemaat gak lewat ya. Kalau jemaat lewat kan malu saudara ya. Karena di situ kan pabrik gula. Ya. Jemaat banyak kerja di pabrik gula, sip-sipan saudara ya. Jadi pasti rame karena pas di depan jalan, depan gereja ada pabrik gula saudara ya. Jadi saya kalau jatuh saya lihat dulu ada jemaat gak ya. Ya, selama 2 minggu saudara, setiap malam saya belajar. Dan jadi ya, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan teliti melayani Tuhan, pasti Tuhan akan berikan berkat yang mulia. Amin. Nah Paulus merasakan akan hal yang demikian dalam hidupnya. Dia bangga dengan kehidupannya ketika dia sudah menjadi anak Tuhan. Ketika dia sudah percaya kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, ya, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Rupa-rupanya saudara, orang yang suka bermegah terhadap dirinya sendiri dan ingin dipuji, belum tentu orang itu bertahan di dalam setiap ujian. Amin. Belum tentu dia bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Ya. Orang yang mau untuk diuji di dalam kehidupannya hanya Raja Daud. Saudara. Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Daud menawarkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan menguji akan kehidupannya. Belum tentu kita semua ingin berkata, Tuhan ujilah aku. Jangan sampai Tuhan uji kehidupan kita. Dan kita tidak tahan di dalam setiap ujian yang ada. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Orang yang bertahan di dalam ujian yang ada. Ayub. Kalau kita lihat cerita daripada Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub. Dia adalah seorang yang saleh. Seorang yang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang kaya raya. Ketika Tuhan uji kehidupannya, kesalehannya, habis semua hartanya. Bahkan anak-anaknya pun meninggal. Jangankan itu, istrinya pun yang dia sayangi meninggalkan dia. Berat saudara ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan Ayub. Coba kalau ujian itu datang dalam kehidupan kita, bertahan gak kehidupan saya dan saudara? Saya yakin saya juga tidak bisa bertahan seperti yang diuji dalam kehidupan Ayub. Tetapi kita harus bangga dengan kehidupan kita ketika Allah menguji hidup saya dan saudara. Iman kita diuji untuk lebih hari, lebih besar lagi di hadapan. Ketika pimpinan kita yang menugaskan kita sehingga semua tugas yang diberikan itu selesai, kita merasa bangga, amin. Bangga hidup ini, wah selesai. Saya pernah merasakan akan kebanggaan dalam hidup. Ya. Tetapi ketika ujian itu datang, sengsaranya luar biasa. Saudara pernah dengar ada salah satu mobil bank yang ditembak di pasar Tambun, saudara. Itu adalah mobil saya, saudara. Saat itu hari Senin. Memang kalau hari Senin kami bawa duit begitu banyak, saudara, ya, cukup banyak. Ya. Tapi pada saat itu tidak begitu banyak yang saya bawa. Ya.
Karena saya ngambil ada satu depo saudara kacang 2 kelinci yang ada di Pasar Tambun. Habis sebelum rel kereta. Waktu itu belum ada flyover bawah saudara kan. Depan pasar itu masih lewat rel kereta saudara. Nah sebelum lewat rel kereta di situ ada satu depo saudara ya, kacang 2 kelinci. Nah di situ kami ngambil biasanya bisa sampai 10 M setiap hari Senin. Tetapi pada saat itu kita ambil hanya 5 sampai 6 M saudara yang kami ambil. Nah saya kalau bawa kendaraan saya suka mutar-mutar saudara ya. Karena pimpinan kami berkata kita tidak boleh satu jalur, harus beda-beda jalur. Jadi datang dari jalur ini pulang lewat jalur lain saudara ya. Nah saya itu lewat depan Pasar Tambun saudara. Cuma kami mutar lewat Indoporland saudara ya. Karena lewat Indoporland makin jauh memang saudara ya. Tetapi Brimob yang ada di samping saya, dia bilang udah Pak Jeff kita mutar Indoporland aja. Ya, karena memang ada lagi satu toko material yang harus kami ambil, saudara ya. Jadi kita putar Indoporland, saudara ya. Dan saya sudah lihat ketika kami keluar dari Indoporland lewat jalan raya, pas ada pos polisi, lewat sedikit saya bilang Pak, kayaknya ada motor yang ikutin kita. Langsung dia lihat, oh iya, ya, ada 2 saudara yang di belakang, ya, motor King saudara ada 2. Ya. Dia sudah siapin katanya senjata. Saya bilang, aduh, saya ini selama latihan, selama kami setiap 3 bulan, memang kami dikasih senjata saudara. Ya. Setiap 3 bulan kami harus latihan nembak di Brimob yang ada di Delta Mas saudara. Ya. Setiap 3 bulan. Kami dikasih peluru 5, 1 peluru 250.000. Nah 55 itu ditembak tidak ada yang kena sasaran saudara ya. Sehingga Brimob ini Pak Jeff mana? Udah ditembak udah kok tidak ada yang kena saudara ya. Saya bilang aduh saya kan bukan angkatan. Saya bukan tentara, saya bukan polisi. Waduh saya bilang aduh. Jadi setiap 3 bulan kami dikasih itu saudara ya. Nah saya disuruh pasang ini peluru saudara ya. Saya nggak tahu pasangnya kemana saudara ya. Saya bilang Pak tolong dipasang karena saya lagi bawa kendaraan. Oh ya dipasang. Nggak tahu ya udah di itu sama dia saudara. Dia kasih ke saya kuncinya udah dibuka saudara ya. Jadi pas saya pegang kepencet itunya. Meledak langsung di mobil saudara. Langsung asapnya kemana-mana. Saya bilang aduh. Bukan cuma saya yang takut. Semua kita di dalam takut saudara ya. Takutnya pelurunya kemana-mana saudara ya. Kami cek di situ nggak ada lubang. Saya bilang. Dia bilang Pak saya itu masuk semua loh. Nggak ada yang kosong saudara. Jadi pas putar itu masuk semua pelurunya. Saya bilang aduh. Jadi pas kami lihat-lihat nggak ada saudara ya. Nah saya disuruh siapin itu pada waktu itu. Saya disuruh pegang saudara. Saya gemetar sendiri saudara. Saya bawa kendaraan sambil gemetar. Ya. Baru sudah ada lagi kalau perampoknya pakai celurit masih bisa kami lawan saudara ya. Jadi pas kami lewat di Pasar Tambun langsung bunyi kaca belakang saya saudara. 2 kali mereka tembak saudara. Ada yang teriak ala mereka, saya teriak dalam nama Yesus. Untung dekat situ ada kantor polisi saudara, ada Polres di itu kan. Langsung kami masuk ke situ ya. Langsung dikejar, Brimobnya ini langsung keluar, dia kejar saudara, cuma tidak dapat saudara. Ya. Karena mereka 2, jadi 2 di depan, 2 di belakang saudara. Ya. Jadi seringkali kalau saya melayani di daerah sini saya suka minta maaf saudara ya. Karena sudah sekian banyak kendaraan yang saya nabrak saudara ya. Karena kami disuruh tugaskan kalau ada kendaraan yang suka menghalangi baik motor, mobil itu harus kami tabrak saudara ya. Jadi saya bilang, aduh, saya tidak ada belas kasihan ini. Saya bilang, aduh Tuhan, ya, karena katanya bawa duit. Aduh, cuma kan saya orangnya tidak tegaan, saudara ya. Jadi saya ikut kalau kami tabrak, saya bilang, Pak, ke kantor saya aja. Di mana Pak? Di MM 2100, Bank Ekonomi, samping Kartika. Itu kantor kami, saudara. Jadi kalau itu mereka datang, ya baru kita ganti, saudara ya. Ya, jadi banyak hal, jadi ketika saya menghadapi cobaan seperti itu Tuhan,
Saya bilang kepada pimpinan saya, Pak asuransi saya berapa? Kecil Pak Jeff. Waduh, berapa? Hanya 35 juta. Itu mati. 35 juta mati saudara. Ya, kalau saya kasih ke istri saya kawin lagi, aduh, saya bingung saudara ya kan. Ya. Tetapi puji Tuhan ya, istri saya orangnya kuat karena orang Medan saudara, istri saya saudara ya. Orang Medan saudara dia ya. Jadi dua-dua kuat saudara ya. Saya dari Manado, istri saya dari Sumatera ya. Ya. Saya Sulawesi Utara, istri saya Sumatera Utara ya. Kami ketemu di Bekasi Utara saudara ya. Dan pelayanan kami di Tambun Utara saudara. Jadi semua serba utara saudara ya. Tetapi saya boleh merasa bagaimana kalau Tuhan itu sudah mengangkat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan tolong dalam kehidupan saya. Saya bangga hidup ini, saudara. Karena saya sudah serahkan hidup saya ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pelihara terus akan kehidupan saya. Seperti Paulus dipelihara Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, mengapa kita harus bertahan di dalam setiap ujian yang ada? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 saudara berkata begini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi kita ini adalah ahli warisnya Tuhan. Makanya hidup kita ini harus bangga karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak tebusan yang dari Tuhan. Nah, mengapa kita harus bertahan di dalam setiap ujian yang ada? Kita harus menderita dulu bersama Yesus. Jadi bukan ketika kita mengambil langkah, kita ingin percaya kepada Dia, ya. Kita tidak akan menghadapi masalah, tidak. Tetapi kita harus menderita bersama dengan Dia. Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi banggalah hidup ini saudara. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita ada dipegang oleh Tuhan. Kehidupan kita ada dipegang oleh Tuhan. Masalah hidup saya dan saudara, kekhawatiran dalam hidup ini, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, semuanya itu akan selesai. Amin. Diselesaikan oleh Allah. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Kita serahkan segala kekhawatiran kita. Semua manusia yang ada di dunia ini merasakan akan kekhawatiran. Apalagi dengan pandemi seperti ini, sudah. Orang dunia merasa khawatir, orang percaya juga pasti merasa khawatir. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Kita tidak usah khawatir, amin. Karena Tuhan akan menyelesaikan setiap kekhawatiran kita. Ketika saya mengambil langkah ingin berhenti, resign dari pekerjaan saya. Istri saya bilang kita mau makan apa. Tetapi saudara lihat sampai saat ini bukan kurus saudara. Makin hari makin bertambah ini badan saudara. Diberkati Tuhan. Sampai saat ini Tuhan tetap berkati. Amin. Tuhan tetap berkati. Tuhan tetap pelihara. Kita tidak usah khawatir. Kita harus bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Kita harus walaupun harus menderita dulu kata firman Tuhan. Tetapi kita menderita bersama-sama dengan Dia.
Dia yang akan menanggung penderitaan saya dan saudara. Kalau kita bertahan di dalam setiap ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, apa tujuan? Tujuan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat dalam Roma pasal yang ke-5, saudara. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat berkata begini. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Kita aminkan bagaimana hasil pembenaran daripada Paulus bagi sidang jemaat yang ada di Roma ini, saudara. Kita harus menderita bersama dengan dia. Dan kita harus melalui satu kesengsaraan. Sebab sengsara itu akan menimbulkan satu ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan satu tahan uji dalam kehidupan saudara. Dan ada satu pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Amin. Ketika kita bertahan, kata firman Tuhan, ada pengharapan yang akan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau kita orang-orang yang bertahan ini adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Ketika saya masuk di dalam pelayanan, saudara ya. Waktu saya belum menikah, saya buka pelayanan di daerah Tambun, saudara ya, di Mangunjaya, saudara, di dekat Kubur, saudara ya, TPU Mangunjaya ada satu perumahan di situ. Saya buka di situ satu pelayanan dan puji Tuhan, Tuhan berkati, saudara ya. Saya pakai rumah ya orang dari Medan, keluarga Simangungsong, saudara ya. Dia suruh Pak Pendeta pakai aja rumah saya ya untuk beribadah, tempat untuk beribadah ya. Saya pakai rumah itu dan sudah hampir ada dari 15 orang ya sehingga naik sampai 25 orang, saudara ya. Aman, saudara, saya beribadah di situ ya. Aman ya. Ketika Pak Simangungsong ini pindah ke Jakarta, saudara ya, dia tetap suruh pakai rumah itu ya. Tetapi ketika dia pindah mulai ada tantangan, saudara ya. Saya diserbu, saudara, hampir 50 orang, saudara ya. Nah, kebetulan hari Minggu itu yang hadir ibu-ibu semua, saudara ya. Tidak ada bapak-bapak karena kerja semua. Jadi yang hadir ibu-ibu, saudara ya. Jadi ibu-ibunya ketakutan, hanya saya sendiri yang laki-laki, saudara ya. Saya harus menghadapi mereka, saudara ya. Saya bilang, Tuhan, kebetulan saya belum nikah, saudara bilang. Saya bilang, Tuhan, berikan saya keberanian. Tuhan berikan saya keberanian saya. Ya. Saya ambil itu parang, saudara. Saya kejar mereka. Saudara. Nah, mereka lari kocar kacir. Ya. Saya bangga ya karena mereka bisa lari. Saudara. Ketika saya masuk, ya, jemaatnya pada pulang. Mereka datang lebih banyak lagi, saudara. Ya. Saya yang jadi ketakutan, saudara. Tadinya berani karena masih ada jemaat, saudara. Ya. Ketika jemaat nggak ada, saya ketakutan, saudara. Ya. Saya nggak bisa keluar, saudara. Ya. Karena saya sudah dikepung. Ya. Untung kebetulan ada polisi dan tentara lewat, saudara, mereka lihat. Ya. Kebetulan tentara ini orang Sanger, jadi dia yang selamatkan saya, saudara. Ya. Dia antar saya pakai motornya, saudara. Ya. Dia bawa senjata, orang Kostrat, saudara. Dia bawa senjata, dia antar saya. Ayo ke rumah saya, Pak Pendeta. Dia bawa saya di rumahnya. Ya. Jadi saya aman, saudara. Ya. Dan disuruh saya harus keluar. Ya. Tidak boleh melayani di situ lagi, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mati di sini, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya. Saya tetap melayani Tuhan. Ya. Akhirnya mereka bosan sendiri, saudara. Ya.
Saya melayani di situ hampir 3 tahun saya di situ, saudara ya. Akhirnya saya digeser juga oleh rekan hamba Tuhan, saudara ya. Ya, dia buka di situ, saya di situ ngontrak, ya. Karena Pak Isi mengusung dia jual itu rumah, ya karena dia terbentur dengan dana, ya. Dia bisnis apa kali rugi, saudara ya. Jadi satu-satunya dia harus jual itu rumah, saudara ya. Karena hanya itu, karena dia di Jakarta dia ngontrak, saudara. Jadi dia jual dan saya harus kontrak, ya. Saya kontrak, rekan saya ada hamba Tuhan dari Jakarta datang, ya. Dia dikasih rumah sama developer karena developer itu jemaat di tempat dia bekerja, pengerja dulu, jadi dia dikasih. Jadi saya keluar, ya. Saya tidak mau lagi, ya, adu fisik. Saya bilang, udah saya mengalah aja, saya keluar. Ya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau melayani lagi. Ya. Ya. Saya bilang, saya tidak mau melayani lagi. Akhirnya saya kerja, sudah ya. Saya pertama kerja di Bank Mega, sudah di Sudirman, ya. Di Indofood Tower, Indofood. Saya kerja di Bank Mega. Akhirnya saya nggak sejahtera, saya keluar, saudara ya. Akhirnya saya masuk lagi di bank, saudara, di bank ekonomi. Sampai 10 tahun, saudara. Ya. Saya bekerja, ya. Ketika saya masuk di pelayanan, ketika saya kawin, ya. Istri saya bilang, kamu harus melayani, ya. Jadi kita mulai belajar buka satu perumahan, saudara ya. Satu perumahan di Bekasi, di daerah Bebelan ini, saudara. Di situ Tuhan pelihara, dan ketika kita akan bikin Natal perdana, saudara, ada tantangan yang datang, saudara ya. Saya bilang, Tuhan jangan sampai terjadi seperti saya belum kawin. Ini saya sudah kawin, Tuhan, saya sudah punya anak, ya. Nah kebetulan saya di situ ada Pak Pasaribu, saudara ya. Dia sebagai pengurus RW, ya, dan saya yang menjadi tameng, saudara ya. Orangnya tidak pernah tertawa, saudara, seram. Saya takut lihat dia, saudara ya. Tetapi hatinya luar biasa, saudara ya kan. Hatinya penuh dengan itu, ya. Saya sekian lama saya sembunyi identitas saya di perumahan itu, saudara ya. Baik RT aja nggak tahu kalau saya ini hamba Tuhan. Ketika mereka lagi kumpul, ada Pak Pasaribu di situ, saudara, lagi kumpul-kumpul. Saya lewat, dia teriak, Pak Pendeta mau kemana? Saya jadi kaget, saudara ya. Akhirnya ketahuan saya di situ. Ternyata Om Jeffrey ini pendeta, saudara ya. Nah, selama kita beribadah, aman, saudara ya. Saya andalkan ini Pak Pasaribu ini, saudara ya. 2 tahun, akhirnya dia pindah ke daerah Cikarang. Mulai ada goncangan, saudara ya. Mulai Tuhan uji, ya. Mulai tidak boleh beribadah lagi, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan. Saya sampai 3 kali dipanggil, saudara ya. Saya pernah dipanggil jam 9 malam sampai jam 4 pagi, saudara ya. Saya disidang di satu perumahan, satu rumah karena masih banyak yang kosong, saudara ya. Di situ dikosong, ya. Istri saya tidak tahu, saudara. Sampai sekarang pun dia tidak tahu, saudara ya. Saya dipanggil. Ya. Kalau pulang ditanya dari mana? Jaga malam, saudara ya. 4 tahun saya dipanggil, ya saudara ya. Kedua kali juga saya dipanggil jam 10 malam. Saya dipanggil, saya disidang udah ada dari kelurahan, saudara ya. Saya bilang, Tuhan jangan sampai 3 kali, ya. Kalau 3 kali saya harus ngamuk ini, ya. Saya pikir karena mereka bilang, kamu Pak nanti dipanggil lagi ya. Saya pikir kalau dipanggil pasti di tempat ini lagi. Saya bawa ke balok, saudara, saya taruh di sini. Saya pasti ditaruh di sini. Saya harus duduk di sini. Saya taruh di situ balok, saudara. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang saya tidak dipanggil-panggil, saudara ya. Puji Tuhan, saudara ya. Dan saya boleh melihat bagaimana itu pertolongan Tuhan. Saya boleh melihat bagaimana mujizat Tuhan nyatakan, saudara. Hanya beberapa tahun yang lalu, saudara, saya jadi panitia kurban, saudara ya. Saya diangkat jadi panitia kurban. Saya pikir disuruh tanda tangan. Saya pikir, mau tanda tangan apa lagi ini? Saya karena sudah trauma, saudara. Saya disuruh tanda tangan. Saya tidak mau tanda tangan, saudara. Ketika saya baca, ternyata panitia kurban, saudara. Saya tanya sama Pak RT, bukannya nggak boleh orang non Muslim jadi panitia? Ini kan negara hukum katanya, NKRI. Saya bilang, puji Tuhan. Jadi saya ikut, saudara, bawa-bawa daging, saudara ya, bagi kepada
masyarakat yang ada baik di kompleks maupun yang di luar kompleks. Nah, saya boleh melihat Tuhan sudah mulai menjawab satu persatu doa saya. Makanya saya bangga ketika Tuhan uji dalam kehidupan saya, ya, untuk lebih hari lebih setia lagi kepada Tuhan. Tuhan uji supaya lebih hari iman saya lebih bertambah lagi kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan daripada Paulus ini. Sehingga dia berkatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja kata firman Tuhan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan satu pengharapan buat hidup saya dan saudara. Amin. Ada pengharapan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang akan Tuhan berikan pada setiap orang yang percaya dan bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Ada upah yang harus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ketiga. Apa yang akan Tuhan berikan pada orang yang bertahan di dalam ujian yang ada. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 berkata begini, saudara. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan menampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Ada upah yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan saudara ketika kita bertahan dalam setiap ujian. Nah, Wahyu pasal yang kedua 22 berkata begini, saudara. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 berkata begini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Jadi Tuhan akan berikan upah bagi kehidupan saya dan saudara kalau kita bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Dan upah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai upah sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan di hari-hari ini kita harus gunakan sebaik-baiknya. Firman Tuhan berkata ya bahwa sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang, saudara. Akan datang kedua kali. Sehingga banyak sekali kalau kita nonton di YouTube banyak sekali pendapat orang ya, hamba-hamba Tuhan bahwa ini sudah pada meterai yang keempat dibuka. Sudah timbul penyakit yang tidak ada kesudahannya. Sudah mulai dibatasi untuk kita beribadah. Tetapi kita percaya ketika kita menghadapi semuanya ini ada upah yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Upah yang baik yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang bertahan di dalam setiap ujian yang ada. 2 Timotius pasal yang ketiga berkata begini, saudara.
2 Timotius 3 ayat yang ke-8 berkata begini. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Yabres tidak bertahan iman mereka. Tidak bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Tidak maju. Imannya luntur. Tetapi ketika kita tahan dalam setiap ujian yang ada, kata firman Tuhan, maka kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya, dia memiliki iman yang besar. Sehingga dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Karena dia memiliki iman yang besar. Ya. Standar firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawit dapat memindahkan gunung. Bukan gunung yang kita lihat. Ya. Tetapi gunung masalah hidup saya dan saudara. Gunung kekhawatiran kita. Gunung problema hidup saya dan saudara. Kita memiliki iman sebesar biji sesawi akan menyelesaikan setiap masalah dalam hidup saya dan saudara. Apalagi kalau kita memiliki iman yang besar. Makanya kita perlu untuk Tuhan menguji iman kita. Ya. Supaya iman kita lebih hari lebih besar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia melihat iman kita. Dan kita bisa bersama-sama dengan dia di awan-awan yang permai. Kita bebas ya dari penderitaan. Tetapi kita mendapatkan sorak-sorai yang setia dari Tuhan. Bersama dengan Allah kita boleh memiliki berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, apalagi yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita bertahan di dalam setiap ujian. Yakobus pasal yang pertama, saudara. Ayat yang ke-12 berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Ternyata saudara, ketika kita bertahan di dalam setiap ujian, kata firman Tuhan, selain kita mendapat upah, kita memiliki iman yang besar. Ada juga kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Nah puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan kita pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan saya dan saudara. Biarlah kita tetap bertahan di dalam setiap ujian yang ada. Maka upah akan Tuhan berikan, iman kita akan ditambahkan Tuhan. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Dan Tuhan akan menolong hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin, amin. Selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku
Sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti. akan Selalu berganti. Kasih Tuhan Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Oh, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap Ku percaya. tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Ku melindungi. yakin Tuhan Haleluya. melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena Karena kasih-Nya. Oh, kita bangkit berdiri dan kita katakan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Menolongku. Haleluya. selalu Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita katakan musim akan Musim selalu akan berganti. selalu berganti. Kasih Tuhan tetap Kasih Tuhan abadi. tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Kami yakin Tuhan akan memberkati kami. Kami yakin Tuhan akan melindungi kami. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Sama-sama katakan Tuhan selalu menolongku. Menolongku selalu menjagaku. Haleluya. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu Bapak Simbolon berdoa untuk firman Tuhan. selalu menjagaku. Dia menjagaku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih segala kebenaran-Mu. Kami percaya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kau berkati umat-umat-Mu, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, supaya anak-anak-Mu Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang tahan uji di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu selalu senantiasa yang berkati umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan apa menjadi pekerjaan usaha kami Tuhan, Kau berkati Tuhan dengan berlimpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah pendeta JP yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi pelayanan Tuhan dengan urapan kasih kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan penuh kuasa dan mujizat Tuhan, tetap pelayanan ya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga Tuhan, Kau berkati kesehatan Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa tuh kepada sidang kami Tuhan, walaupun tidak bersama kami Tuhan saat ini, kami percaya Kau menyertai, Kau berikan kekuatan kesehatan Tuhan bagi gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua dan yang ketiga. Biar Tuhan yang berkati persembahan kami Tuhan, layakkan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang berikan Tuhan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hari di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman Tuhan yang disampaikan, biarlah kita tetap kuat terus dalam perlindungan Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua dan ketiga, nanti sebelah kanan saya dulu, dilanjutkan sebelah kiri. Allah sanggup. Yang tak pernah tidak beriman.
warta dari Majelis Gereja Bapak Petrus. Bapak kami persilakan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, diberkati oleh firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita dahsyat. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian untuk pada saat ibadah raya yang kedua ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Jeffrey yang sudah memperdengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat yang luar biasa untuk Bapak. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Puji nama Tuhan. Sebelum kita bacakan warta kita, ada pengumuman. Pengumuman ini mungkin terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Melalui gembala sidang kita dan seluruh majelis dan seluruh jemaat GPD Sekinah, puji nama Tuhan, mengundang pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pemberkatan nikah, yaitu Bapak Dasyanto dan Ibu Ika Hartati. Bapak Ibu sekalian, jadi pemberkatannya itu di Aquarius Pool lantai 2 Kartika Hotel Tegal, Jawa Tengah. Puji nama Tuhan, kiranya kalau mungkin Bapak Ibu bisa ada luangkan waktu untuk hadir supaya bisa memberikan motivasi dan dorongan buat Bapak Dasyanto. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan dilanjutkan lagi yaitu pemberkatan nikah tanggal jam 9 paginya, dan dilanjutkan resepsi jam 12 sampai jam 15 di tempat yang sama. Puji nama Tuhan, undangannya satu tapi untuk kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Dan hari Sabtu kemarin jam 7 malam ada rapat majelis di tempat ini di lantai 2 di Pastori, dan sudah diputuskan kita akan mengadakan musyawarah besar Gereja Pantai Kosta di Indonesia Geraha Sekinah itu pada tanggal 28 Februari, karena tanggal 28 Februari itu hari Senin, tanggal merah Bapak Ibu sekalian, jadi kita manfaatkan, karena kalau kita adakan hari Minggu, pertimbangannya nanti ibadah 3 itu banyakkan terganggu. Jadi kita adakan, kebetulan ada tanggal merah, ditetapkan yaitu tanggal 28 jam 4 sore. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian menerima undangan dari sekretaris gereja. Puji nama Tuhan. Kita buka warta kita sama-sama. Mengundang seluruh pelayan dan seluruh jemaat GPD Sekinah pada hari Jumat tanggal 25 Februari di tempat ini ada ibadah doa yang dilayani oleh Bapak Simon Pardede. Ibadah pemuda dan remaja di tempat ini pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 jam 7 malam yang dilayani oleh sebagai pembicara Bapak Aga Nugraha. Puji nama Tuhan. Dan sebentar sore nanti ada ibadah raya yang ketiga pada pukul 5 sore. Kiranya kalau Bapak Ibu saudara sekalian bisa hadir silakan. Dan minggu yang akan datang di warta Bapak Ibu saudara sekalian ada jadwal
yang melayani pada ibadah raya minggu yang akan datang. Kiranya Bapak Ibu cermati semua, sehingga Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada rapat kemarin juga sempat disinggung mengenai program persembahan diakonia kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kemarin ada Ibu Asni Pardede yang sudah meninggal waktu kemarin itu. Ternyata ada kenaikan budget tentang untuk penguburan. Jadi nanti kemarin sih memang belum diputuskan, tapi sudah disinggung. Nanti pembicaraan lebih lanjut nanti ke majelis yang menangani atau membidangi program diakonia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tetap dukung dan doakan pelayanan dan program gereja kita. Tetap dukung dan doakan bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di internet dan di beberapa berita online itu dikabarkan bahwa ternyata varian Omikron ini, Bapak Ibu, dikategorikan merupakan vaksin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya sekalian tidak perlu takut terhadap varian Omikron ini, tetap jaga diri, karena ternyata varian Omikron ini adalah vaksin alami yang kita nanti dapat. Tetap kuat, tetap semangat, intinya tetap hati yang gembira adalah obat. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap kuat dan semangat, tetap dukung dan doakan gembala sidang kita, pengerja, majelis, dan pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat GPD Sekina seluruh yang ada. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Jeffrey tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita pujikan kiranya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan di siang hari ini. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang ada di GPDI Sekina, baik program mereka juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan selalu yang menolong dan menyelesaikan akan setiap program-program yang ada di GPDI Sekina yang ada di tempat ini. Berdoa juga Tuhan bagi seluruh hamba Tuhan, bagi Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan seluruh pengerja yang ada di tempat ini juga Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan selalu menolong dan selalu menjaga dan menyertai. Tangan Tuhan selalu ada dan selalu menopang akan setiap gembala dan pengerja dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Bangsa negara kami ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan selalu menolong bangsa dan negara kami. Tuhan selamatkan bangsa kami ini Tuhan, berikan bangsa kami ini dan tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa
kuasa darah-Mu. Pemerintahan kami juga Tuhan tolong, Tuhan selalu berikan mereka hikmat akal budi yang dari Tuhan, agar mereka boleh menjalankan akan setiap roda kepemimpinan yang ada, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang sudah kami lakukan di siang hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati kami. Seluruh sidang jemaat yang hadir pada siang hari ini, kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Yang datang dengan sakit sudah dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Memberikan kesembuhan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Yang menghadapi masalah, Tuhan sudah menyelesaikan masalahnya. Nama Tuhan selalu dipuji dan nama Tuhan selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biar Tuhan selalu menolong dan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan selalu menjaga kami. Yang berjalan kaki, berkendaraan, baik motor, mobil, Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Baik sebentar hamba-Mu yang akan kembali ke bebolan, biar Tuhan selalu tolong dan menyertai. Bertemu dengan keluarga kami, ada sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa rahmat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, mengangkat kita bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.